Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang sejarah-sejarah Rasulullah atau kisah-kisah yang dialami para sahabat Rasulullah yang dikisahkan dalam Al-Quran dan sejarah-sejarah itu. Dalam hal ini saya ingin membacakan cerita ini, semoga bisa menjadi manfaat dan bermanfaat bagi yang ingin mencari cerita kisah. Dalam hal ini, cerita pada edisi perdana ini saya coba membacakan tentang lupa diri karena kaya raya. Pada satu masa, di suatu siang, Rasulullah sedang salat berjamaah di sebuah masjid dengan para sahabat beliau. Di antara sederetan para sahabat yang makmumnya di belakang Rasulullah, nampaklah seorang dengan baya yang kusut rambutnya dan lusuh pakaiannya. Ia dikenal sebagai seorang sahabat Rasulullah yang tekun beribadah. Setelah Rasulullah menyelesaikan salat, sahabat berpakaian lusuh itu segera beranjak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Rasulullah menegurnya, "Sa'labah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Bukankah tergesa-gesa keluar dari masjid kebiasaan orang-orang munafik?" Sa'labah menghentikan langkahnya. Ia sangat malu ditegur Rasulullah. Tetapi apa mau dikata, ia terpaksa berterus terang kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk salat, dan saat ini istriku di rumah belum melaksanakan salat karena menunggu pakaian yang aku kenakan. Pakaian yang hanya sepasang ini kami pergunakan salat secara bergantian. Kami sangat miskin. Untuk itu, wahai Rasulullah, jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak." Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Sa'labah. Lalu beliau berkata, "Sa'labah, sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta tetapi engkau menjadi manusia yang kufur." Nasihat Rasulullah sedikit menghibur hati Sa'labah, karena sesungguhnya ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar dapat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa seorang utusan Allah pasti didengar Allah. Itulah yang selalu menjadi angan-angan Sa'labah. Sehingga keesokan harinya ia kembali menemui Rasulullah dan memohon agar beliau mendoakan agar dia menjadi orang kaya. Rasulullah kembali menasihatinya, "Wahai Sa'labah, demi zat dariku berada di tanganmu, seandainya aku memohon kepada Allah agar gunung Uhud menjadi emas, Allah pasti mengabulkannya. Tetapi apa yang terjadi jika gunung Uhud benar-benar menjadi emas? Masjid-masjid akan sepi, semua orang akan sibuk menempuh kekayaan dari dunia. Aku khawatir jika engkau menjadi orang kaya, engkau akan lupa beribadah kepada Allah." Sa'labah terdiam mendengar nasihat Rasulullah, namun dalam hatinya berkecamuk, "Aku mengerti Rasulullah tidak mau mendoakan karena beliau sayang kepadaku. Beliau khawatir jika aku menjadi orang kaya, aku akan menjadi orang-orang yang kufur. Tetapi aku tidak seburuk itu. Justru dengan kekayaan yang aku miliki, aku akan membela agama dengan hartaku." Akhirnya Sa'labah pulang. Ia merasa malu apabila terus memaksa Rasulullah agar mau mendoakannya. Namun keesokan harinya, ia tidak kuasa menahan dorongan hatinya untuk segera terbebas dari belenggu kemiskinan yang kian menghempitnya. Ditemuinya Rasulullah. Ia memohon agar Rasulullah tidak menolak keinginannya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan cerita tentang lupa diri karena kaya raya.
Sampai pada akhirnya Sa'labah pulang, ia merasa malu apabila terus-menerus memaksa Rasulullah agar mau mendoakannya. Namun keesokan harinya ia tidak kuasa menahan dorongan hatinya untuk segera terbebas dari belenggu kemiskinan yang menghimpitnya. Ditemuinya Rasulullah, ia memohon untuk yang ketiga kalinya agar Rasulullah mau mendoakannya. Kali ini Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Beliau mengadahkan tangan ke langit, "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah." Kemudian Rasulullah memberi kambing betina yang sedang bunting kepada Sa'labah. "Peliharalah kambing ini baik-baik," pesan Rasulullah. Sa'labah pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. Dengan bermodalkan kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Sa'labah yang dulu miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya yang berjumlah ribuan, di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Sa'labah. Pagi itu, Sa'labah berjalan-jalan meninjau kandang-kandang kambing yang sudah tidak sesuai dengan jumlah kambing yang terus berkembang biak. Aku harus pindah dari sini, mencari lahan yang lebih luas untuk menampung kambing-kambingku, ujar Sa'labah. Akhirnya Sa'labah menemukan lahan yang luas di pinggiran Madinah. Di sana ia membangun kandang-kandang baru yang lebih besar. Namun demikian, perkembangan kambing-kambing Sa'labah bagaikan air bah yang sulit dibendung. Kadang-kadang yang baru dibangun itu pun sudah penuh sesak oleh ribuan kambing. Dengan demikian, di setiap hari Sa'labah disibukkan mengurus harta kekayaannya. Ia yang dulu setiap salat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, sekarang hanya datang pada saat waktu salat zuhur dan asar saja. Kini kandang-kandang yang baru dibangun Sa'labah di pinggiran Madinah sudah tidak lagi memenuhi syarat. Maka ia memutuskan untuk mencari area yang lebih luas lagi. Tentu saja area yang masih sangat luas itu berada jauh di luar Madinah. Sa'labah sudah tidak lagi memikirkan bagaimana ibadahnya yang jauh dari Madinah. Kepalanya sudah dipenuhi dengan hubudiyah atau cinta dunia, hingga ia datang ke masjid hanya seminggu sekali, yaitu pada salat Jumat saja. Dengan semakin derasnya harta yang mengalir di rumah Sa'labah, kini ia lebih senang tinggal di rumah daripada jauh-jauh datang ke masjid. Bahkan salat Jumat pun ia tidak datang ke masjid. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Sa'labah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana perkembangannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Sa'labah sudah menjadi orang kaya. Lembah-lembah di Madinah maupun di luar Madinah telah penuh sesak dengan kambing-kambing Sa'labah." "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, Rasulullah mengutuskan 2 orang sahabat untuk menjadi amil zakat. Seluruh umat Islam di Madinah yang hartanya dipandang sudah nisab zakat didatanginya. Tak terkecuali Sa'labah pun mendapat giliran. Kedua utusan Rasulullah membacakan ayat tentang zakat di hadapan Sa'labah. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang harta Sa'labah yang harus diserahkan sebagian untuk zakat. Tak disangka Sa'labah mukanya berubah merah dan ia berang. "Apa-apaan ini? Kalian mengatakan ini zakat, tetapi menurutku ini lebih tepat disebut upeti atau pajak. Sejak kapan Rasulullah mengambil upeti?" Ujar Sa'labah, "Aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak akan menyerahkan hartaku." Kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Sa'labah. Beliau sedih setelah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin. Namun setelah kaya ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Sungguh celaka Sa'labah, celakalah ia. Kemudian Allah menurunkan ayat 75 dalam surat At-Taubah tentang ciri-ciri orang munafik. Ayat